Yang dirasakan oleh generasi sekarang ini Pak jauh lebih berat. Sekarang ada lagi fitnah sosial media, ada lagi sekarang fitnah pergaulan bebas, fitnah khamar, perjudian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di tengah pergulatan dengan fitnah itu, jarang yang selamat kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat. Siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat itu? Maka di sini kita katakan ahlul istiqomah. Ayo Pak, kita ucapkan sama-sama. Siapa yang selamat Pak? Ahlul istiqomah. Masya Allah. Semoga kita jadi orang istiqomah. Amin. Kenapa istiqomah Ustaz? Kalau tidak istiqomah kita di dunia ini, maka di hari kiamat kita menjadi ahlun nadamah. Apa Pak? Ahlun nadamah. Apa ahlun nadamah itu? Kelompok orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara bentuk penyesalan itu Pak, di antaranya ada orang yang menutup wajahnya. Ada orang yang menggigit jarinya. Gigit jari itu bentuk sebuah penyesalan Pak. Ada begitu dalam Quran. Ada yang mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Ya. Bahkan ada yang berandai-andai, gak kepengen jadi manusia. Kiranya dulu Allah tidak ciptakan saya pengen jadi pepohonan saja. Saya pengen menjadi daun-daun saja. Dia gak kepengen jadi apa-apa manusia. Kenapa? Karena berat perjalanan hidupnya. Apalagi ketika tabir akhirat itu sudah dibuka, semakin semangat dia kembali ke alam dunia. Bahkan ada yang berandai-andai, ya Rabb, sedetik saja aku kembali ke dunia, akan gunakan itu untuk beribadah kepada. Ini namanya penyesalan. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Jawa. Bahasa apa Pak? Arab. Berasal dari kata istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Apa artinya? Lurus. Apa artinya? Tegak. Apa artinya lagi? Kokoh pendirian. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah orang-orang yang memiliki pendirian yang kokoh, tegak lurus di atas jalan agama yang lurus ini, tanpa belok kanan dan belok kiri. Bahkan Rasulullah membuat perumpamaan garis lurus, ditarik garis lurus dengan tongkat oleh Rasulullah. Inilah jalan agama yang lurus. Ini namanya sabilullah, jalan Allah. Kemudian Rasulullah tarik garis ke kanan, tarik garis ke kiri. Nah, yang ke kiri, yang ke kanan ini adalah jalannya setan. Kau harus berada di jalan yang lurus. Masya Allah. Urgensi istiqamah ini Bapak Ibu. Di sini kita mengatakan, para ulama kita mengatakan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ini Pak. Apa artinya? Sebuah keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Masya Allah. Saya bertanya kepada Bapak, karamah itu apa? Orang kalau bicara karamah itu Pak, identik dengan sesuatu yang luar biasa. Oh, dia itu bisa terbang itu. Ya. Oh, dia bisa jalan di atas air dia. Bapak juga bisa jalan di atas air kan? Air cetek kan dia bisa. Ya. Oh, dia maghrib itu masih sholat di Al-Hikmah itu. Ya. Aisyah dia sholatnya di Masjidil Haram itu. Jadi namanya apa Pak? Katanya apa namanya ini? Aroma. Kata seorang ulama yang bernama Abu Yazid, ketika kau mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu, jangan kau buru-buru percaya terhadap orang itu sebelum kau betul-betul memastikan
bahwa orang ini min ahlil istiqamah dalam kesehariannya. Kau saksikan dia itu betul-betul orang yang betul-betul tegak lurus menegakkan syariat agama. Dia betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kita latah, Pak. Dilihatnya orang punya ilmu laduni begitu, wah ini orang soleh ini. Nah, zaman sekarang orang punya teknologi, Pak. Kecanggihan teknologi, jalan di atas air itu banyak yang bisa sekarang. Pakai apa dia? Teknologi. Pakai apa? Sepatu yang memang khusus membuat dia bisa berjalan di atas air. Terbang sekarang orang tidak bisa, banyak alat yang bisa membuat orang bisa terbang. Nah, jadi jangan kadung cepat-cepat percaya begitu. Sebelum kau memastikan orang itu min ahlil istiqamah. Maka di sini kita mengatakan setiap kita, bapak ibu semuanya punya karomah. Karena orang beriman dari sananya itu sudah Allah tanamkan dalam dirinya itu punya apa? Karomah. Dan sebaik-baik karomah orang beriman itu adalah istiqamah. Masya Allah, istiqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mampu istiqamah sepanjang hidupnya, maka orang seperti inilah yang akan memperoleh husnul khatimah. Masya Allah. Bapak Ibu pengen husnul khatimah semuanya? Ibu tentu kepengen husnul khatimah. Bapak pun juga kepengen husnul khatimah. Gak ada yang pengen su'ul khatimah. Tapi terkadang akhir hayat itu tidak kita bisa prediksi. Gak bisa kita ramal. Itu haknya Allah sahaja menentukan. Seperti apa fulan ini mati, di mana dia mati, dan kapan dia mati, dan seperti apa dia mati. Itu ketentuan Allah. Lalu bagaimana Ustaz? Tugas kita berikhtiar, berusaha, bermujahadah agar kita diwafatkan, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Apa caranya? Istiqamah. Maka